Assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel Sandiwara Project. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara membuat pipa secara 3 dimensi di AutoCAD. Di sini ada model-model pipa dan sambungan-sambungannya ya. Nanti kita juga akan membuat tutorial tentang berbagai macam sambungan pipa seperti elbow, terus sambungan T, sambungan 3 arah dan macam-macam sebagainya. Oke, kita memulai membuat pipa 3D. Pertama kita rubah layar AutoCAD-nya menjadi layar 3D ya, dengan mengklik toolbar isometrik seperti ini. Nah, ini kemudian UGS ikonnya juga berubah menjadi yang 3D seperti ini ya. Kemudian kita membuat lingkarannya dengan membuat lingkaran 2D ya. Klik biasa, masukkan jari-jarinya misalnya 50, enter. Kemudian di offset untuk membuat ketebalan. Enter. Misalnya ketebalannya 5, enter. Klik aja seperti biasa. Enter. Nah, nanti ini akan dibuat 3D. Caranya adalah dengan mengklik press pull. Di sini ada extrude dan press pull. Ini ada bedanya. Sekarang kita memakai press pull. Terus kursornya didekatkan di antara dua garis ya. Nah, kita taruh di tengah-tengahnya, klik kiri, mouse-nya dilepas, digeser ke atas, ke bawah. Nah, atau dimasukkan angka lah, misalnya panjangnya misalnya 600, enter. Enter. Nah, ini udah jadi pipa. Kita lihat ya. Nah, ini udah jadi pipa. Kita klik, di sini muncul panjangnya. Ini bisa dirubah ya, misalnya menjadi 300. Nah, atau ditarik-tarik. Nah, perbedaan antara extrude dan press pull begini. Misalnya ini lingkaran, radiusnya baca 50, enter. Kemudian ketebalannya misalnya 5, enter. Berubah ya. Enter. 8 deh, enter. Di offset. Kalau menggunakan extrude, ini hanya bisa menjadi silinder. Bisa satu atau dua sekaligus. Nah, silinder ya. Atau dua sekaligus. Nah, ini ada dua silinder. Lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil. Ini dibuat pipa juga bisa dengan cara di subtract. Kita klik, kemudian kita klik silinder yang besar, enter, terus kita klik atau diselect lingkaran yang kecil atau silinder yang kecil atau semuanya ya kalau susah milihnya, enter. Ini sudah menjadi pipa. Tapi ini kerja 2 kali ya. Tetapi kalau menggunakan yang satunya, press pull, ini akan lebih cepat. Misalnya kita membuat sketsanya dulu, jari-jarinya 50, enter, di offset, ketebalannya 8 misalnya. Kita memakai extrude, memakai press pull lebih cepat. Kita klik, kursornya dimasukkan di celah-celahnya sini, ini dua-duanya terpilih. Klik kiri, mouse-nya lepas, tarik ke atas, klik kiri, enter. Nah, ini udah jadi, tidak perlu melubang-lubangi lagi, lebih praktis. Kemudian lingkarannya juga masih ada, lingkaran yang tadi tertinggal. Nah, ini bedanya extrude dengan press pull. Nah, kalau press pull bisa dibuat, bisa untuk membuat silinder, tapi kalau silinder dan pipa, tapi kalau press pull ini hanya bisa membuat silinder. Untuk membuat pipa nanti harus dipotong menggunakan perintah subtract. Nah, tahu ya. Jadi lebih praktis menggunakan press pull. Untuk contoh-contoh yang lain, kita bisa membuat bentuk-bentuk pipa yang melengkung atau zigzag atau bervariasi seperti ini. Kita bisa membuat jalurnya dan lingkaran. Kita buat lingkaran dulu ya. Lingkaran anggap aja ini R-nya 50, enter. Terus ketebalannya 8 ya, enter. Di offset ke dalam untuk ketebalannya. Terus kita membuat jalurnya. Misalnya kita akan membuat pipa bentuknya melengkung ya, seperti ini ya. Ini bisa. Terus kita klik di sweep. Ya, ini nanti dimunculkan ya toolbarnya.
sweep, terus kita select dua lingkarannya, enter, klik jalurnya. Ini akan membentuk silinder sesuai dengan jalurnya. Nah, untuk melubanginya kita klik subtract, terus kita klik yang besar, enter, terus kita select semuanya ya, biar gampang pilihnya. Klik enter. Ini otomatis akan berlubang. Nah, berlubang. Kemudian kita coba membuat betul-betulan ya. Variasi ini bisa dibuat bermacam-macam variasi. Prinsipnya sama. Nah, misalnya seperti ini. Kita buat jalur 2D-nya dulu ya. Nah, ini kita trim. Kemudian ini dibuat polyline. PE enter, biasanya membuat polyline. J atau join select. Terus kita membuat lingkarannya, misalnya jari-jarinya 70, enter. Di offset 10 misalnya untuk ketebalannya. Nah, seperti ini ya. Baru kita sweep. Klik di sweepnya, diklik, terus kita select objeknya semuanya, lingkarannya, enter, terus kita klik jalurnya. Nah, otomatis ini akan membentuk silinder. Nah, ini ada dua silinder yang besar dan kecil, ini berdasarkan lingkaran yang tadi ya. Nah, nanti yang kecil fungsinya untuk melubangi. Kita klik subtract, kemudian diklik yang besar, enter, kita pilih semuanya, klik enter. Nah, ini otomatis berlubang. Nah, ini kan, nah ini gampang sekali. Ini kayak apa ya, kayak usus, kayak sosis ya, makaroni lah ya, ini makaron. Ini gampang sekali, nanti kalian bisa coba-coba. Jadi tidak harus lurus ya, ini bisa meliuk-liuk. Nah, seperti ini gampang sekali. Oke teman-teman, kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalam.